Agar tidak ketinggalan konten edukasi lainnya, jangan lupa ya, aktifkan lonceng, like, dan subscribe channel informasi layanan masyarakat Nun Baun Sabu. Salam sehat buat kalian semua. Nah, kalau Anda seorang pelaku usaha di Indonesia, pembahasan kita kali ini penting banget. Kita akan bedah tuntas sebuah peraturan yang benar-benar mengubah cara pemerintah mengawasi bisnis Anda. Oke, kita mulai langsung dari sumbernya ya. Yang Anda lihat ini bukan sekedar dokumen biasa. Ini adalah peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 yang jadi kitab suci baru untuk pengawasan usaha di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah panduan utama kita. Ini nih pertanyaan yang sering muncul. Oke, izin usaha udah di tangan, terus apa? Apakah urusan dengan pemerintah selesai sampai di sini? Eits, ternyata perjalanan Anda baru aja dimulai. Lalu, gimana caranya pemerintah memastikan bisnis kita ini berjalan sesuai rel yang ada? Selamat datang di era baru pengawasan usaha. Jadi, sekarang pendekatannya udah beda total. Pemerintah nggak lagi pukul rata semua jenis bisnis itu sama. Sekarang, semuanya didasarkan pada satu hal, tingkat risiko bisnis Anda. Jadi, apa sih sebenarnya pengawasan itu? Gampangnya gini, ini adalah cara pemerintah untuk ngecek, hey, kegiatan usaha kamu sudah sesuai standar dan kewajiban diizin belum? Tujuannya itu bukan buat cari-cari kesalahan loh, tapi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan main. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh apa yang dilakukan pemerintah, penting banget buat kita tahu posisi kita sebagai pelaku usaha. Apa saja sih hak-hak kita, dan apa saja tanggung jawab yang harus kita penuhi? Nah, yang menarik di sini adalah keseimbangannya. Anda punya hak yang dijamin oleh hukum, tapi di sisi lain ada kewajiban yang harus dipenuhi. Coba deh lihat yang ditebalkan. Ya, menyampaikan LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Ini adalah salah satu kewajiban paling krusial. Oke, sekarang kita lihat dari sisi pemerintahnya. Di mana sih sebetulnya mereka melakukan pengawasan atau inspeksi ini? Apa mereka bisa, gitu aja, muncul di depan pintu kantor kita tanpa pemberitahuan? Inilah kuncinya. Lupakan cara-cara lama yang manual dan rumit. Sekarang, hampir semua interaksi, mulai dari penjadwalan inspeksi sampai kita lapor, semuanya terpusat di satu portal digital, yaitu sistem OSS. Semuanya jadi lebih terintegrasi dan tercatat. Prosesnya sekarang jadi jauh lebih terstruktur dan bisa diprediksi. Ini bukan lagi kunjungan dadakan. Semuanya direncanakan, transparan, dan dikelola lewat OSS. Jadi, Anda pasti akan dapat pemberitahuan dulu sebelum mereka datang. Penting juga untuk kita tahu kalau ada dua jenis pengawasan. Pertama, ada pengawasan rutin. Ini yang terjadwal. Kedua, ada pengawasan insidental. Nah, yang ini sifatnya tidak terjadwal dan dipicu oleh kejadian-kejadian tertentu. Nah, jadi penasaran kan? Apa sih yang bisa bikin inspektur datang tanpa jadwal? Apa saja pemicunya? Ternyata, ini khusus untuk situasi-situasi yang mendesak. Misalnya, ada pengaduan dari masyarakat atau mungkin kita sendiri yang mengajukan permintaan. Bisa juga karena ada indikasi pelanggaran serius yang bisa membahayakan keselamatan umum atau lingkungan. Oke, kita lanjut. Perlu kita sadari kalau kinerja kepatuhan kita itu terus dievaluasi oleh sistem. Hasilnya kemudian dirangkum menjadi sebuah nilai. Anggap saja ini semacam rapor untuk bisnis kita. Berdasarkan hasil inspeksi dan riwayat pelaporan kita, sistem OSS akan memberikan salah satu dari 3 peringkat ini. Simpel aja, baik sekali, baik, atau kurang baik. Dan ini dia bagian yang paling penting untuk dipahami. Nilai kepatuhan ini punya dampak langsung loh. Peringkat yang kita dapat akan menentukan seberapa sering petugas akan datang untuk inspeksi rutin. Jadi makin baik nilainya, makin jarang kunjungannya. Ini dia, insentif terbesarnya. Kalau kita bisa buktikan bahwa bisnis kita patuh dan dapat nilai baik sekali, pemerintah akan mengurangi pengawasan langsungnya. Ini adalah bentuk penghargaan atas kepatuhan kita. Keren kan? Tapi, apa yang terjadi kalau sebaliknya? Kalau ada yang nggak beres atau kita lalai? Nah, mari kita pahami sistem sanksi yang berlaku. Sistemnya itu dirancang berjenjang, jadi nggak langsung dihukum berat. Semuanya dimulai dari yang paling ringan, yaitu peringatan tertulis. Kalau ini diabaikan, sanksinya bisa naik jadi penghentian sementara kegiatan usaha. Dan yang paling parah, kalau pelanggarannya serius atau berulang, bisa sampai pencabutan izin. Dan ini contoh nyata betapa pentingnya laporan LKPM. Gagal lapor selama 2 periode berturut-turut saja sudah dianggap pelanggaran ringan yang bisa langsung memicu sanksi pertama, yaitu peringatan tertulis. Jadi jangan sepelekan ya. Jadi, kalau ada beberapa hal yang harus Anda ingat dari pembahasan ini dia 4 poin kuncinya. Pertama, lapor LKPM harus rajin dan tepat waktu. Ini harga mati.
Kedua, nilai kepatuhan Anda itu penting banget. Ketiga, Anda harus akrab dengan sistem OSS. Dan terakhir, ingat, kepatuhan itu dihargai. Sistem ini dibuat untuk mengapresiasi pelaku usaha yang taat aturan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan. Dengan semua perubahan ini, apakah pendekatan berbasis resiko ini akan benar-benar mencapai tujuannya, yaitu membuat iklim usaha di Indonesia jadi lebih mudah dan lebih bisa diprediksi? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.